Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila Zuaira dengan NIM S1S1240076. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas etika profesi tentang pelanggaran UU ITE. Jadi langsung saja di sini di poin pertama kita itu akan membahas tentang sebuah kasus di sebuah artikel, yaitu pada tanggal 3 Oktober itu pada tahun 2025 terjadi pembobolan data atau data breach di platform Discord, yang dimana itu ada hacker anonim itu berhasil mencuri 70.000 foto KTP data pribadi pengguna, seperti bukan cuma foto tapi data-data seperti nama, email, dan juga alamat IP juga. Dan serangan ini tuh tidak langsung ke servernya Discord, tapi itu melalui pihak ketiga, yaitu Zendesk. Ini tuh adalah vendor pihak ketiga yang digunakan Discord untuk layanan customer support, yaitu pelaku yang terlibat adalah hacker anonim sebagai pelaku utama, dan juga Discord sebagai korban, dan juga 70.000 pengguna itu sebagai korban langsung. Dan serangan ini tuh terjadi karena lemahnya sistem keamanan vendor yang menyimpan data sensitif pengguna itu tanpa unscripted yang memadai. Dan hacker ini itu menyusup ke sistem Zendesk ini tuh dengan mengekfiltrasi 1,5 terabyte data, lalu mengancam merilis seluruh data kalau misalnya Discord itu tidak mau membayar tebusan. Dan Discord ini tuh menolak, dan akhirnya kasus ini tuh terekspos ke publik melalui kelompok riset keamanan VX Underground. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat beberapa isu pelanggaran UU ITE yang telah terjadi. Jadi di sini tuh ada 5 isu UU ITE pelanggaran. Jadi yang pertama itu ada yang namanya pasal 30 ayat 1, 2, dan juga 3, yang dimana akses ilegal ke sistem elektronik. Nah, jadi jadi yang pertama itu adalah tentang akses ilegal ke sistem elektronik, yang dimana hacker ini tuh secara sengaja mengakses sistem Zendesk tanpa izin dan juga tanpa hak. Fakta bahwa serangan ini itu berlangsung lebih dari sebulan itu tanpa terdeteksi justru membuktikan bahwa ini tuh adalah perencanaan yang sangat matang, dan juga ini tuh menjadi faktor yang memberatkan pelaku untuk menerima hukuman pidana, dan ancaman pidananya itu bisa mencapai maksimal 6-8 tahun penjara. Lalu yang kedua itu ada pasal 32 ayat 1 dan juga 2, yaitu pencurian dan juga intersepsi data elektronik. Dan di sini hacker itu dia mengambil dan juga menguasai 70.000 data KTP, dan juga itu tuh data KTP pribadi 70.000 pengguna tanpa hak, yang dimana data KTP ini kan sesuatu yang privasi dan juga data pribadi, yang dimana ini tuh dilindungi oleh hukum, dan ini tuh bisa masuk ke tindakan yang masuk kategori intersepsi dan juga pencurian data elektronik, dan ancaman pidananya itu maksimal 9 tahun penjara dan juga denda 3 miliar. Lalu yang ketiga itu ada pasal 27 ayat 4 UU ITE Jo pasal 368 KUHP pemerasan digital, yang dimana hacker anonim ini dia itu mengancam untuk merilis data curiannya tersebut, yang 70.000 data pengguna itu. Oke, kita lanjut tentang pasal 27 ayat 4 UU ITE JO pasal 368 KUHP pemerasan digital. Jadi pelaku ini dia itu mengancam Discord untuk merilis data curiannya itu kalau misalnya si Discord ini tuh tidak membayar tebusan, yang dimana tindakan ini tuh dia masuk ke kategori pemerasan digital atau cyber extortion, karena menggunakan data pribadi ribuan orang itu sebagai senjata untuk melakukan korban, yang dimana ini tuh mendapatkan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan juga denda. Lalu ada yang keempat itu pasal 35 UU ITE, yang dimana ini tuh memanipulasi dokumen elektronik. Jadi ini tuh dia itu menguasai dan menggunakan KTP orang lain itu secara tidak sah, dan termasuk memanipulasi dokumen elektronik yang dilindungi hukum, karena foto KTP dalam bentuk digital itu tetap dianggap sebagai dokumen elektronik, yang dimana dia ini tuh memiliki kekuatan hukum penuh. Dan yang terakhir, yang kelima itu dia agak berbeda dari yang sebelumnya, karena dia ini tuh dia lebih ke menyasar ke pihak korban si Discord dan juga pihak ketiga, yaitu Zendesk, yang dimana pada dia ini tuh
UU nomor 27 tahun 2022 tentang PDP pasal 35 sampai 38, dia ini tuh tentang pelanggaran perlindungan data pribadi. Si Discord dan juga Zendesk ini dia itu gagal melindungi data penggunanya atau data customer-nya, padahal keduanya ini tuh memiliki kewajiban hukum sebagai pengendali dan juga pemroses data. Apalagi Discord, yang dimana Discord ini tuh sudah pernah mengalami insiden yang serupa, yaitu pada tahun 2023. Namun dia itu tidak melakukan perbaikan memadai, sehingga ini tuh dikategorikan sebagai kelalaian berulang yang memperberat tanggung jawab hukuman mereka. Nah, selanjutnya kita bahas lagi tentang tindakan pelaku ini dibenarkan atau tidak dibenarkan sih, dan apa alasannya. Nah, jadi saya akan membahas tentang itu. Jadi menurut saya tindakan pelaku ini tuh sama sekali tidak bisa dibenarkan, baik secara hukum maupun juga etika. Kenapa? Karena pelaku ini tuh kan tidak memiliki izin ataupun alasan sah apapun untuk mengakses dan mencuri data tersebut. Apalagi ini tuh adalah data pribadi dan juga data privasi orang. Jadi itu semakin fatal untuk mereka lakukan. Jadi motivasi mereka itu hanya murni untuk pemerasan finansial saja, yang mengorbankan 70.000 pengguna ini tuh tidak bersalah. Dan KTP, kalau misalnya data KTP mereka itu bocor, itu bisa berpotensi disalahgunakan dan juga disalahgunakan misalnya untuk pemalsuan identitas atau juga penipuan finansial. Dan tindakan ini juga itu bertentangan dengan kode etik profesi TI yang menurut ACM dan juga IEE itu tindakan ini juga itu bertentangan dengan kode etik profesi. Secara hukum pelaku ini dapat dijerat secara bersamaan dengan pasal 30, 32, 35 dan juga pasal 27 ayat 4 UU ITE dengan ancaman pidana kumulatif yang sangat berat. Nah, lalu kita lanjut lagi pada potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dan juga prinsip etika profesional TI dalam konteks kebebasan berekspresi. Jadi di sini tuh ada dua konfliknya. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang dimana itu pencemaran nama baik versus hak kritik. Jadi pada pasal ini dia ini tuh pastinya pasal itu mengancam pidana siapa saja yang menyebarkan konten yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang atau institusi. Konfliknya itu muncul ketika seorang profesional TI atau seorang whistleblower mengungkapkan praktiknya itu yang tidak etis. Sebuah perusahaan teknologi melalui media sosial secara etika, tindakan itu sebenarnya merupakan kewajiban moral untuk melindungi kepentingan publik. Tapi pasal ini tuh justru digunakan untuk menjerat balik si pelapor. Jadi sehingga itu menimbulkan efek jerak atau yang biasa disebut dengan chilling efek bagi siapapun yang ingin berbicara jujur. Lalu ada konflik kedua, yaitu pada pasal 30 UU ITE tentang riset keamanan cyber versus akses tanpa izin, yang dimana pasal ini tuh melarang akses ilegal ke sistem elektronik tanpa izin. Konfliknya itu muncul ketika seseorang peneliti keamanan atau security researcher itu melakukan pengujian penetrasi atau penetration testing untuk mengungkap celah keamanan yang berbahaya. Dan secara etika tindakan ini tuh bertujuan baik, yaitu memperkuat keamanan cyber nasional. Tapi sayangnya UU ITE kita itu belum memberikan perlindungan hukum yang jelas atau safe harbor. Jadi bagi peneliti keamanan yang beritikat baik, akibatnya mereka itu tetap berisiko dijerat hukum meskipun niatnya itu untuk kebaikan. Nah, jadi kalau misalnya kode etik ACM dan IE ini tuh menetapkan prinsip-prinsip yang berlangsung berbenturan dengan kedua pasal di atas, yaitu kewajiban bersikap jujur. Kita lanjut sebentar ya. Oke, jadi kalau misalnya mereka bersifat jujur dan transparan meskipun berhadapan dengan tekanan hukum, serta kewajiban melindungi kepentingan publik meski harus mengungkap informasi yang tidak menyenangkan bagi pihak tertentu. Jadi, pada intinya konflik antara UU ITE dan juga etika profesional TI terjadi karena UU ITE itu cenderung bersifat represif atau multitafsir, dan sementara etika profesi itu mendorong keterbukaan dan juga kejujuran. Jadi solusi yang diperlukan adalah itu revisi UU ITE agar lebih proporsional dengan menambahkan ketentuan safe harbor bagi peneliti keamanan dan juga whistleblower, serta memperjelas definisi delik agar tidak mudah disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresif yang salah. Lalu selanjutnya kita membahas tentang UU ITE di berbagai negara dan perbandingannya dengan Indonesia. Nah, jadi kalau di sini kita itu akan membahas tentang perbandingan antara
Cina, Iran, dan juga Polandia. Jadi yang pertama itu ada Cina dengan cyber security law-nya yang berlaku sejak 2017. Regulasi ini tuh sangat ketat. Cina itu mewajibkan seluruh data warga negaranya itu disimpan dalam wilayah Cina atau yang disebut dengan data localization. Mereka itu juga melarang konten yang dianggap mengancam kedaulatan negara dan pemerintah supaya kewenangan penuh untuk memblokir layanan internet asing. Cina juga menerapkan sensor internet besar-besaran yang dikenal sebagai Great Firewall, di mana platform seperti Google, Facebook, atau YouTube itu diblokir total. Jadi pelanggarannya itu bisa dikenai sanksi pidana berat bahkan sampai pencabutan izin operasional perusahaan teknologi. Selanjutnya itu ada Iran, yang dimana di sini Iran itu membahas tentang Computer Crimes Law yang sudah berlaku sejak tahun 2009. Nah, di sini dia itu regulasi ini tuh melarang keras konten yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, mengancam keamanan nasional atau dinilai tidak bermoral oleh pemerintah. Iran juga memblokir ribuan situs web dan platform media sosial serta memiliki sistem pemantauan internet yang aktif, mengawasi aktivitas warganya secara online. Sanksinya sangat berat, mulai dari denda besar, hukuman penjara jangka panjang, dan juga bahkan hukuman mati untuk pelanggaran yang dianggap paling serius. Dan yang terakhir itu ada Polandia dengan Cyber Security Act 2018 ini. Polandia itu mengatur layanan elektronik melalui Cyber Security Act pada 2018 sebagai implementasi Direktif NIS Uni Eropa. Regulasi ini tuh berfokus pada perlindungan infrastruktur digital dan juga keamanan jaringan dan kewajiban pelaporan insiden siber sebagai anggota Uni Eropa. Polandia juga itu terikat oleh GDPR dalam hal perlindungan data pribadi, yaitu kebebasan berekspresi di Polandia sangat dijamin karena mengacu pada Charter Hak Asasi Manusia Uni Eropa dan sanksi lebih banyak bersifat administratif daripada pidana. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas tentang perbedaan dengan Indonesia. Nah, jadi perbedaan dengan Indonesia, yang pertama kalau Cina, dia itu UU ITE-nya, sabar guys, kita pindah tempat. Oke, selanjutnya itu jadi perbedaannya dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya dengan Indonesia, UU ITE itu tidak menerapkan pemblokiran masif terhadap platform asing dan masyarakat kita tuh masih bebas mengakses Google, Facebook, dan juga YouTube. Indonesia itu belum punya aturan data localization yang seketat Cina, tapi ada kesamaan di antara keduanya, yaitu pasal-pasalnya yang sama-sama berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Lalu yang kedua, dibandingkan dengan Iran, perbedaan paling mencolok itu ada pada tingkat keparahan sanksi, yaitu Iran menerapkan hukuman yang jauh lebih berat, bahkan sampai hukuman mati untuk pelanggaran yang dianggap mengancam nilai-nilai Islam atau keamanan negara. Indonesia itu tidak mengenal hukuman seperti itu dalam UU ITE. Iran juga menerapkan sensor internet yang jauh lebih masif dan juga berbasis nilai agama. Sementara UU ITE itu Indonesia itu tidak secara eksplisit mengatur konten berdasarkan norma agama. Dan yang terakhir, dibandingkan dengan Polandia, sebagai anggota Uni Eropa, mereka itu terikat dengan GDPR yang memberikan perlindungan data pribadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia yang baru memiliki UU PDP sejak 2022 dan masih dalam tahap implementasi. Jadi Polandia ini juga lebih mengutamakan sanksi administratif dibandingkan dengan pidana. Sementara kalau misalnya UU ITE Indonesia itu lebih banyak menggunakan ancaman pidana penjara, dan kebebasan berekspresi di Polandia itu jauh lebih terlindungi karena mengacu pada kerangka hak asasi manusia Uni Eropa. Nah, selanjutnya lagi kita akan membahas tentang pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan. Jadi di sini ada 2 pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan. Jadi yang pertama itu ada pasal 32 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 juga UU nomor 1 tahun 2024 tentang ITE. Saya itu membaca sebuah komik atau membaca manga atau manhwa itu di website bajakan, yang dimana ini tuh merupakan kebiasaan ini tuh dilakukan melalui website ilegal yang menyediakan konten secara gratis tanpa lisensi resmi melalui website ilegal yang menyediakan konten secara gratis dari penerbit aslinya. Dan dengan saya terus mengakses website bajakan tersebut, saya itu turut berkontribusi dalam ekosistem ilegal yang merugikan pencipta dan juga penerbit resmi yang tidak mendapatkan royalti atas karyanya. Dan tindakan ini itu melanggar ketentuan UU ITE karena saya telah mengakses dan menggunakan konten karya cipta dalam bentuk elektronik tanpa izin dari pemilik hak ciptanya. Dan yang terakhir itu ada pasal 32 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 yang tentang membeli soft file bajakan buku. Ini tuh
saya tuh pernah membeli soft file bajakan buku itu melalui penjual yang tidak resmi dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya. Meskipun saya melakukan transaksi pembayaran, tindakan ini tuh tetap melanggar hukum karena uang yang dibayarkan itu tidak sampai ke penulis aslinya maupun penerbit resminya. Jadi secara keseluruhan ini tuh merugikan ekosistem industri penerbitan secara keseluruhan. Jadi berdasarkan UU nomor 1 tahun 2004 yang menyempurnakan UU ITE, perbuatan memindahkan atau memperoleh informasi elektronik ini tuh dilindungi tanpa hak tetap dikategorikan sebagai pelanggaran meskipun dilakukan melalui transaksi jual beli sekalipun. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang salah mohon maaf. Terima kasih.